Halo para touring, balik lagi di Ayo Touring. Oke, jadi kali ini kita bakal touring bersama motor yang baru aja diluncur sama Yamaha, salah satu Matic hybrid terbaru yang digadang-gadangkan jadi motor hybrid. Gua bersama Zul, si Zul. Jadi gue sama Zul kali ini bakal riding ke Ciletuh. Jadi ke Ciletuh, motornya apa nih? Nah, motornya ini nih. Jadi gue bakal naik Yamaha Fazio dan motor Aerox-nya Om Rial. Oke, ini bukan BMW ya, ini Aerox-nya Om Rial. Dan juga ini bakal kita bandingin nih fuel consumption-nya. Karena kan banyak yang klaim kalau motor ini tuh bisa sampai 70 km per liter atau 90 km per liter. Kita bandingin nih sama si Aerox yang sobat Pertamina. Gue sendiri jujur belum pernah ke Ciletuh. Zul, lu udah pernah ke Ciletuh belum sih? Lu udah pernah ke Ciletuh belum? Gua udah. Kalau gue belum pernah, kalau dia udah pernah. Kalau lu lihat mana kemarin? Apa? Lu lihat mana jalurnya kemarin? Lewat pelabuhan waktu pertama Ciletuh sih Cikidang lewat. ya, Cikidang? Enggak lewat Cikidang. Oh, lewat Cikidang. Lewat Cibadak. Itu yang pertama kali. Oh, Cibadak. Oke. Itu terus yang kedua kali adalah lewat sono dari ujung genteng. Dari ujung genteng. Oh, lu muter ke bawah gitu. Memang dia karena masih menjomblo, jadi bisa ngebuburit, ngebolang lah kemana-mana. Jadi karena gua nggak bisa kemana-mana, jadi kali ini gue punya kesempatan buat berangkat ke Ciletuh. Jadi tungguin aja gimana keseruannya, karena ini bakal riding sama teman-teman media yang lain, kurang lebih ada sekitar 20 sampai 25 motor. Jadi kalian ikutin aja keseruannya kayak gimana. Ciao. Udah semuanya udah pada mau ngumpul, ada beberapa media dari Jakarta juga. Ini Mas Manu dari Yamaha Bogor. Jadi ini kita lagi siap-siap, kita mau ngetes Yamaha Fazio ke Ciletuh. Dan ini nggak Fazio semuanya, ada beberapa yang pakai Aerox, ada beberapa yang pakai Yamaha Gear, dan ada yang pakai WR. Jadi estimasi sekitar ya 4-5 jam. Gimana Zul? Udah siap jalan? Zul sudah siap dengan motor Aerox-nya. Akan kita bandingkan nanti fuel consumption-nya dengan Yamaha Fazio. Ya semoga, ya harusnya apa, Yamaha Fazio yang menang sih, ya nggak? Harusnya Fazio sih. Harusnya Fazio yang menang. Jadi sekarang kita udah mau pelepasan, jadi udah siap-siap mau jalan, jadi kita jalan dulu. Siap-siap dulu, yuk. Dan perjalanan pun dimulai. Jadi kita akan menuju Ciawi, yang nanti akan lanjut ke Cikidang sampai dengan ke Ciletuh. Tapi sebelumnya kita bakal berhenti dulu di pom bensin Tajur untuk ngisi bensin sampai full dan buat lihat patokan awal kilometer si Fazio. Oke, nah ini baru isi bensin penuh. Sekarang odometernya itu 635. Oke, nanti kita bakal pakai metode full to fuel. Jadi pas habis nanti kilometer berapa kita isi lagi full tank. Kalau sean berapa sean kilometernya? 20291. Kita lihat dia berapa kilometer per liter juga dibandingin sama Fazio. Nanti kita lihat aja hasilnya gimana. Oke, jadi habis isi bensin langsung gas menuju checkpoint kedua, yaitu pom bensin Ongkrak. Tapi ya sesuai ekspektasi, berangkat kesiangan ya macet. Apalagi pas di Cicurug, udah kacau banget macetnya dan akhirnya rombongannya pun pecah. Ya tapi nggak apa-apa lah, yang penting jadwal udah jelas, kita akan berhenti di mana. Dan ini saran buat kalian yang mau gas ke daerah sini kalau weekend, baiknya sih jam 5-an subuh itu kalian udah lewatin Cicurug. Kalau nggak kayak gini, kejebak macet. Akhirnya sampai juga di checkpoint kedua, yaitu ada di pom bensin Ongkrak. Ya, kalian pasti tahu lah yang sering main ke Sawarna, ke Ciletuh, pasti tahu lah sama pom bensin yang satu ini. Kalian ini sering menjadi pom bensin buat checkpoint kalian buat istirahat, isi bensin atau beli minuman. Karena ya lumayan, soalnya pasti kalau yang tahu gimana jalur dari dari Ciawi sampai ke Ongkrak ini kan, macetnya luar biasa. Nah, jadi gue baru sendirian nih. Fazio gue yang pertama nyampe, anjir emang kan tadi macet banget. Dan
ya kita mecah jalur lah, jadi rombongan pecah semua, jadi yang sampai ke checkpoint ini duluan ya istirahat gitu. Ya kayaknya sih masih jauh sih, karena emang tadi gila macetnya luar biasa nih footage kayak gini. Karena emang kita berangkatnya juga kesiangan, jadi ya kita tungguin aja yang lain ya. Sampai juga. Macetnya luar biasa. Pokoknya tadi gue udah buru-buru aja, pokoknya gue cepet nyampe dah. Buru-buru pokoknya macet gitu mah. Jalan enaknya kecil itu doang. Iya makanya tadi laginya juga rombongannya banyak, terus juga ya udahlah pokoknya kacau. Bensin masih banyak. Gue mah kiri terus. Hah? Gue kiri terus. Lu mah enak soalnya gravel ya, main gravel. Bensin 1 strip. Kita lihat bensinnya, si sobat Pertamina. Masih aman lah, nyampe lah. Ini juga udah mulai pada nyampe nih kayaknya. Itu ada satu lagi Fazio udah sampai warna hitam. Dan kita tunggu teman-teman yang lain lagi. Mantap. Hujan guys, jadi ya main aman aja. Lagian gue juga lagi bawa tas. Lihatlah nih gembolan gue jadi ini tas, dan gue nggak bawa waterproof bagnya, jadi ya harus nunggu hujan beres. Ada yang senang abis itu, ada yang senang hujan-hujanan. Iya. Balik lagi nih studi di rumah. Tadi kan udah lihat lagi kehujanan deras banget kan. Tapi akhirnya gue sama Zul memutuskan untuk tetap lanjut walaupun hujan-hujanan, karena kebetulan Zul juga bawa dry bag, jadi tas gue bisa aman. Dan bodohnya gue waktu itu gue bawa laptop. Dan checkpoint berikutnya kita akan berhenti di Polsek Cikidang buat bikin SKCK. Enggak. Jadi di Polsek Cikidang itu depannya ada restoran dan kita akan makan siang di situ. Dan itu kita makan sop iga kalau nggak salah, itu asli sih enak banget. Kalian kalau misalkan lagi mau jalan ke daerah sana sih boleh tuh dicoba makan sop iga itu. Akhirnya kita semua makan, penuhin perut supaya ada energi lagi. Waktu itu udah jam 2, udah telat banget karena saking macetnya. Akhirnya habis beres makan langsung kita lanjut menuju ke Ciletuh. Dan ya pasti kalau kalian tahu update buat jalur Cikidang tuh jalurnya lagi agak kurang enak banget karena aduh tambelan aspalnya tuh bener-bener kasar banget, tinggi-tinggi. Jadi emang kalau misalkan teman-teman mau lewat Cikidang nih, gua saranin supaya cek shock breakernya dalam kondisi prima, karena kalau nggak aduh bisa encok untuk kali pinggang. Dan juga kalau misalkan mau lewat jalur ini tuh pastiin juga pengereman motor kalian tuh optimal, karena ya tahu sendirilah di Cikidang itu kan ada salah satu area yang tanjakan turunan itu yang terkenal terjalnya, dan beberapa udah banyak kejadian kecelakaan juga di situ. Jadi pastiin rem motor kalian itu juga bekerja dengan optimal. Dan akhirnya Cikidang pun selesai dan keseruan jalur Ciletuh akan baru dimulai. Kalian pasti penasaran kan? Dan gue bisa bilang ini jalurnya epic banget, dan gue sendiri tuh merasa amazed banget sama jalurnya. Penasaran kan? Langsung aja kita simak jalurnya kayak gimana. Write the song, yeah. We say but don't know how. We far away from town. We talk until we can't no more. You know it like I found before. Track of the time now. The moment is right now. I've been here before. I've been here before. It feels like you're mine now. No need to pretend how. 'Cause we're again. It felt like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. It won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do. Gimana menurut kalian jalurnya? Epic banget kan? Wah, jadi emang gue yang pertama kali ke Ciletuh aja tuh ngerasa, oh gila ini udah jalannya mulus. Mostly jalurnya tuh mulus banget ya, apalagi kita benar-benar nyusurin pantai dengan elevasi naik turun, jadi bisa beberapa spot juga untuk berhenti untuk foto-foto atau video. Kayak tadi gue sama Zul juga berhenti di beberapa spot, cuman sayang waktu itu drone gue habis baterainya, jadi nggak bisa ngetek aerial. Seru banget buat pengalaman pertama, dan gue memastikan diri gue pasti akan balik lagi ke Ciletuh suatu saat. Sesampainya di penginapan itu sebenarnya acaranya bebas selesai, karena kan emang
tujuannya tuh cuma pengen ngetes motor Fazio-nya touring dari Bogor atau dari Jakarta menuju ke Ciletuh. Kalau gue sih nggak langsung istirahat ya, karena gue langsung menikmati pantainya jadi ala-ala anak senja gitu ya. Dan juga penginapan gue tuh kebetulan deket sama salah satu ikon yang curugnya itu loh, curug yang gede banget, dan itu kan curugnya benar-benar bisa kelihatan ya dari si pantai. Gila banget, cuma sayang karena habis hujan gede jadi ya agak-agak coklat lah, dan matanya juga agak-agak coklat. Gue sih rekomen banget buat teman-teman yang emang belum pernah ke Ciletuh buat datang ke Ciletuh. Tapi saran gue sih jangan pas weekend, karena ya lu kalau lihat sendiri lah tadi gimana jalur Ciawi Sukabumi macetnya gimana, apalagi kalau motornya batang kopling, aduh siap-siap tangan kiri kram, dan pastinya kalian bakal banyak istirahat. Oke, jadi kita bakal bahas motornya sekarang karena intinya adalah kita mau ngetes Fazio-nya gimana impresinya dipakai touring. Kurang lebih sekitar hampir berapa ya, kalau bolak-balik itu hampir 290-an kilo lah. Oh iya, sebenarnya kalau kalian lihat kan sebenarnya motor di Fazio ini ada beberapa mod yang udah ditambahin dan itu dimodifikasi di Syndicate di bengkelnya Om Rial. Jadi kemarin sebelumnya Yamaha minta supaya looknya agak-agak semi-semi adventure kan. Nah, jadi kemarin yang kekejar dalam waktu tenggat 5 hari kebikinlah tuh sidebar sama top rack-nya. Tapi tenang aja, ini belum selesai. Nanti kalau misalkan udah selesai dimodifikasi sama Syndicate pasti bakal kita review juga. Pertama kita bakal bahas dari sisi performa. Kalau menurut gue performa si Fazio ini cukup 11-12 sama Yamaha Gear. Cuman bedanya karena ini kan motor hybrid dan ada mode assist. Nah nanti kalau di speedometer ada tuh assist di mana ini bekerja pas di putaran gas pertama. Jadi misalkan teman-teman berhenti terus mau gas lagi, nah ini si assist ngebantu supaya akselerasi awalnya itu lebih jengat selama 3 detik doang. Jadi emang hybridnya tuh bukan full hybrid ya, masih dibilang mild hybrid lah. Jadi emang cuma ngebantu sebentar doang di ujung. Tapi hybridnya ini juga ngebikin si motornya lebih irit. Nah pertanyaannya seberapa irit dibandingnya sama mesin-mesin Yamaha Blue Core sebelumnya? Kan kalau Fazio itu kan pakai ban 12 inci ya, ditambah kalau dipakai agak miring-miring ini tuh feel-nya masih agak, kalau gue sih ngerasa aneh ya. Karena mungkin jarang juga pakai ban tipe 12 buat miring-miring, jadi masih agak-agak penyesuaian lah. Nah, buat masalah bensinnya seberapa irit, jadi kemarin gue udah ngitung nih, jadi berapa total kilometer dari pertama kali diisi full di Tajur, terus gue ngisi lagi tuh pas pulang ya, pas udah nyampe Pelabuhan Ratu. Nah, ini ada videonya juga nih gue ambil. Iya, jadi ini udah habis ya di 2 bar lagi, dan ini gue 787 dan berangkat kalau nggak salah di Tajur 635 ya, nanti hitung-hitungannya menyusul lah ya setelah satu ini 28 liter 3,12 liter. Oke, jadi Yamaha Fazio selama dari Tajur sampai pelabuhan sampai lokasi Ciletuh dan balik lagi ke Pelabuhan Ratu itu menghabiskan isi full tank adalah 3,12 liter. Kurang lebih hitungan tuh kayak gini, berapa kilometer per liter yang diberikan oleh Yamaha Fazio. Jadi dapat 1/48. Nah, menurut kalian itu irit apa enggak? Kalau menurut gue sih lumayan irit lah buat motor matic yang dibawanya tangan yang nggak disekolahin, terus juga medannya tanjakan turunan. Bisa dapat 48 km sih itu oke banget lah. Kalau misalkan itu jalanannya lurus doang, kayak misalkan dari Cianjur menuju Padalarang kan lurus doang tuh ke Bandung, kayaknya sih harusnya bisa lebih di atas 50. Karena bensin ini kan juga tergantung gimana cara bawa sama medan yang dilaluin. Kalau misalkan banyak tanjakan turunan, otomatis kita kan gasnya gaspol lah. Tapi kalau misalkan banyak lurusan pasti akan lebih irit jadinya motornya. Jadi 1/48. Gimana menurut kalian? Kesimpulannya jadi gimana sih Fazio buat touring? Jadi kalau menurut impresi gue sih, kalau dari postur buat ridingnya itu sebenarnya cukup enak karena emang kan dia stangnya agak tinggi tuh. Karena bagi stangnya agak tinggi, jadi badan tuh nggak terlalu bungkuk. Jadi masih agak tegak. Dan itu masih oke sih, tanpa harus modifikasi di bagian stang, masih oke buat dibawa jalan jauh. Jadi cocok lah buat orang-orang yang tinggi 170 cm, pengen motor yang lucu buat touring. Ya ini Fazio bisa jadi salah satu motor yang cukup irit dan juga bertenaga. Plus posisi ridingnya udah agak enak dari awal. Buat mesin kayak yang udah gue mention sebelumnya, kalau ini 11-12 sama Yamaha Gear rasa mesinnya. Dan untuk bensin ini gue bisa bilang ada improvement dengan teknologi hybridnya ini, karena ya tadi bisa lebih irit 1/48. Kalau Yamaha Gear kayaknya kalau ke daerah sana bisa lebih rendah sih harusnya. Dan Ciletuh itu keren abis. Kayaknya nanti suatu saat kita bakal ngadain touring bareng kali ya, meetup di sana, ngecamp di sana di Ciletuh. Gimana menurut kalian? Coba komen. Kira-kira kita bakal ngadain ngecamp di sana, asik nggak? Semoga kalian enjoy dengan video-video Ayah Touring ini yang gimana kita ngetes Fazio ke Ciletuh. Nextnya enak kita touring pakai motor apa lagi nih? Kayaknya kalau pakai Moge asik nggak sih? Nah, coba nanti kami rencanain gimana total cost yang dihabiskan dengan naik Moge. Sepertinya menarik. Langsung aja komen di bawah buat teman-teman kalau misalnya ada masukan atau kita harus bikin konten apa lagi. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe ke channel Ayah Touring. Paling sekian aja buat video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayah Touring. Feels like you're mine now, no
like summertime to you.